wabarakatuh. Tenaganya atau yang ada di bank. Semisal videonya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kenalin aku Hani Siska Roja dari kelas Ilmu Hukum C dengan NIM 211030402007. Nah, di sini aku mau bahas sedikit nih tentang kebijakan pemerintah dalam perlindungan upah tenaga kerja berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Nah, sebelumnya di sini teman-teman udah tahu belum nih apa arti dari upah dan apa arti dari tenaga kerja atau buruh ini sendiri? Nah, kita simak videonya ya. Nah, jadi menurut pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, di sini upah itu diartikan sebagai hak pekerja atau buruh yang seharusnya mereka terima dalam bentuk uang dari si pemberi jasa ini atau dari bosnya gitu ya. Nah, itu tuh udah ada ketetapan sebelumnya gitu. Jadi sebelum mereka itu mendapatkan upah atau imbalan dan sebelum mereka diterima kerja pun mereka pastinya udah tanda tangan surat perjanjian gitu. Di dalamnya itu ada membahas tentang seberapa upah yang akan mereka terima, lalu pekerjaan apa yang akan mereka lakukan, serta keamanan-keamanan lainnya. Nah, sedangkan buruh atau pekerja ini atau yang kita sering dengar pegawai atau karyawan. Nah, ini tuh mereka ini adalah seseorang yang digunakan gitu tenaganya atau jasanya di sebuah perusahaan mungkin atau di tempat-tempat kerja lainnya gitu, kayak mungkin karyawan-karyawan yang ada di bank gitu atau mungkin pekerja bangunan. Nah, itu. Nah, teman-teman, di sini juga ada beberapa prinsip nih yang ditetapkan dalam perlindungan upah tenaga kerja ini. Di sini kurang lebih ada 7 prinsip yang ditetapkan. Contohnya yang pertama seperti adanya hubungan kerja atau existence of employment relationship. Yang kedua ada tanpa diskriminasi atau no discrimination. Yang ketiga ada tidak bekerja, ada bayaran, no work no pay. Berikutnya ada keseimbangan, ada transparansi, lalu ada prinsip kepastian hukum dan prinsip perlindungan itu sendiri. Nah, upaya perlindungan upah dari tenaga kerja ini tentunya ada nih aturan tertulisnya, supaya membuktikan benar-benar adanya gitu perlindungan upah si tenaga kerja ini. Nah, terus gimana dong kalau misalnya si pemberi kerja ini lupa gitu untuk membayarkan upah kepada si tenaga kerja ini? Dan di sini juga udah dilindungin teman-teman di dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 78 tahun 2015. Nah, di sini tuh juga dijelaskan di dalam pasal 55 ayat 1. Misal si pemberi kerja ini dia lupa gitu untuk membayarkan hak-haknya kepada si pekerja ini gitu. Pertama dijelaskan, mulai dari hari ke-4 sampai hari ke-8 terhitung dari tanggal seharusnya upah itu dibayarkan, dikenakan denda sebesar 5% untuk setiap hari keterlambatan dari upah yang seharusnya sudah dibayarkan. Yang kedua, sesudah hari ke-8 apabila upah masih belum dibayarkan, akan dikenakan denda keterlambatan sebagaimana dimaksud pada huruf A ditambah 1% untuk setiap hari keterlambatan dengan ketentuan 1 bulan tidak boleh melebihi 50% dari upah yang seharusnya dibayarkan. Jadi kalau misalnya ada keterlambatan nih dari si pemberi jasa gitu, tenang aja, itu udah diatur juga dalam undang-undang. Itu yang terakhir di sini nih ada nih, penghasilan yang diterima karyawan itu digolongkan di dalam 1, 2, 3, 4. Ada 4 digolongkan jadi 4 bagian, 4 macam gitu ya. Yang pertama itu ada gaji, yaitu gaji itu upah itu tadi teman-teman. Yang kedua itu ada tunjangan bentuk natura. Yang ketiga itu ada fringe benefit. Dan yang terakhir itu ada kondisi lingkungan kerja. Nah, jadi gitu teman-teman, sekilas tentang bagaimana upaya pemerintah dalam mereka itu melindungi hak-hak dari tenaga kerja ini dalam upahnya gitu ya. Pasti di sini tuh pemerintah udah mengerahkan segala cara lah untuk melindungi para pekerja, mulai dari upahnya atau mungkin dari keselamatannya gitu. Jadi pasti sebelum kerja itu dimulai gitu, dari teman-teman apply kerja gitu ya, pasti di situ udah dikasih nih pasti
kayak kesepakatan kerjanya gitu, sampai nanti teman-teman harus tanda tangan gitu. Mungkin kesepakatan kerja itu ada berapa upah yang akan teman-teman terima, terus nanti pekerjaan yang akan teman-teman lakukan itu seperti apa gitu. Oke, mungkin cukup segitu dulu teman-teman dari aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rocking around